Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di hari Selasa. Selamat datang dengan pembelajaran matematika kelas 8A. Siap untuk melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Masih tentang sistem persamaan linier dua variabel. Yang akan kita bahas sekarang tentang eliminasi. Nah, bisa dibaca ini tulisan ketikan Ibu. Jadi kompetensi dasarnya masih sama, yaitu menjelaskan sistem persamaan linier dua variabel dan menyelesaikannya dan dihubungkan dengan masalah konseptual. Yang akan kita bahas sekarang itu tujuan pembelajarannya bisa memahami dan menggunakan metode eliminasi serta menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa metode eliminasi? Biasanya kalau kita mengikuti ajang perlombaan di televisi, misalnya stand up comedy, gitu ya, ada 16 peserta dari beberapa daerah, setiap minggunya dikurangi satu orang. Nah, pembawa acaranya setiap kali mengumumkan satu orang, dia akan mengatakan yang tereliminasi. Nah, berarti ada pengurangan dari jumlah peserta sebelumnya, ya. Nah, itu yang dinamakan dengan eliminasi. Jadi, metode eliminasi itu adalah mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel sehingga variabel lainnya dapat ditentukan nilainya. Nah, seperti apa? Ibu memberikan contoh tulisan saja. Contoh yang pertama. Nah, ini. Tentukan himpunan dari 2X dikurang Y, kemudian persamaan yang kedua, X ditambah 3Y. Bagaimana menentukan nilai X dan Y-nya? Nah, ada dua persamaan di sini. Yang pertama kita tulis ya. Yang pertama nilainya adalah 2X dikurang Y sama dengan 4. Persamaan yang kedua, X ditambah 3Y sama dengan negatif 5. Nah, ada nilai X, ada nilai Y. Mau kita hilangkan, yang mau kita eliminasi yang mana? Misalnya kita mau menghilangkan ini nilai X ini. Berarti variabel koefisiennya harus kita samakan dulu. Di sini ada 2, di sini ada 1. Kemudian cari KPK dari 2 dengan 1. Berarti nilainya 2. Maka dari dua persamaan ini, yang pertama kita eliminasi nilai X kita jadikan sama dengan 0. Seperti apa? Kan persamaannya tadi 2X kurang Y sama dengan 4. Kemudian yang kedua, X ditambah 3Y sama dengan negatif 5. Nah, ini kita samakan nilainya. Satu ruas ini semuanya kita kalikan 1. Yang bawah supaya jadi 2, kita kalikan 2. Jadi persamaannya ini karena dikali 1, maka tetap aja. Jadi 2X kurang Y sama dengan 4. Yang ini satu ruasnya kita kalikan 2. 1 kali 2. 2X ditambah 3 kali 2. 6Y sama dengan negatif 10. Baru kemudian kita selesaikan ke arah bawah. Di sini karena sudah positif, di sini positif, maka operasi matematika adalah lawannya. 2 dikurang 2, 0. Kemudian negatif 1 dikurang negatif 6. Berapa hasilnya? Negatif 1 dikurang negatif 6. Negatif 7Y sama dengan 4 dikurang negatif 10. Negatif kali negatif positif. Berarti 4 tambah 10, 14. Maka Y sama dengan 14 dibagi negatif 7.
Positif bagi negatif, negatif. 14 bagi 7, negatif 2. Nah, sekarang kita menemukan nilai Y-nya sama dengan 2. Hal yang sama kalau misalnya kita mau mengeliminasi atau menghilangkan nilai Y-nya yang sama dengan 0. Ibu tulis di sini biar tidak banyak menghapus ya. Y sama dengan 0. Berarti kita lihat Y-nya di sini. Y-nya yang satu itu nilainya 1, Y-nya yang kedua 3. Berarti kita samakan, kita cari KPK 1 dengan 3 adalah 3. Berarti yang atas kita kalikan dengan 3, yang bawah kita kalikan dengan 1. Maka hasilnya adalah 3 kali 2, 6X. Ya. Kemudian dikurang 1 kali 3, 3Y sama dengan 4 kali 3, 12. Kemudian yang kedua adalah 1 kali 1, 1X. Ditambah 3 kali 1, 3Y. Negatif 5 kali 1, negatif 5. Nah, sekarang kita lihat operasi matematikanya. Di sini negatif, di sini positif. Berarti supaya nilainya 0, maka ini adalah positif. Ya, jadi 6 tambah 1, 7X sama dengan negatif 3 ditambah 3, 0. 12 ditambah negatif 5. Positif 7. Maka X sama dengan 7 dibagi 7, hasilnya adalah 1. Maka kita temukan bahwa nilai X-nya adalah 1, nilai Y-nya adalah negatif 2. Sekarang kita coba soal yang kedua. Ibu buka lagi. Ceng. Nih soalnya bisa dibaca ya. Pas. Nah, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan 3X ditambah Y tambah 1, X ditambah 3Y kurang 5. Terus X dan Y itu berapa nilainya? Kalau misalnya nanti yang diminta adalah 2X ditambah 3Y. Apa masalahnya di sini? Ini adalah persamaan sempurna. Jadikan nilai persamaan sempurna itu menjadi persamaan tidak sempurna. Seperti apa? Nah, sekarang coba lihat papan tulisnya di sini. Sebentar, Ibu menghapus dulu. Nah, iklannya menghapus ini ya. Sekarang persamaan tadi itu kan 3X ditambah Y ditambah 1 sama dengan 0. Jadi persamaan tidak sempurna, maka nilai satunya pindah ke ruas sebelah kanan. Maka menjadi 3X ditambah Y sama dengan positif Y ke kanan menjadi negatif 1. Nah, hal yang sama dengan persamaan yang kedua yaitu X ditambah 3Y kurang 5 sama dengan 0. 5-nya pindah ke ruas sebelah kanan. Maka menjadi X ditambah 3Y sama dengan positif 5. Kenapa? Karena dia negatif 5 ke kanan menjadi positif 5. Nah, jadilah dia persamaan 1 nih dan persamaan 2. Baru kemudian kita eliminasi. Apa dulu yang mau kita eliminasi dari persamaan ini? Misalnya kita mau menjadikan X-nya sama dengan 0. Berarti kita tulis dulu persamaan tadi ya. 3X ditambah Y sama dengan negatif 1. X ditambah 3Y sama dengan 5. Karena X mau kita jadikan 0, berarti kita samakan nilainya. Di sini kan sudah 3. Yang bawah baru 1. Berarti supaya jadi 3, maka
dikalikan 3. Nah, kalau dikalikan 3 berarti semuanya itu harus dikalikan 3. Kali 1 kali 3. 3 kali 1 berarti tetap ini yang atas ya. Ditambah Y sama dengan negatif 1. Yang kedua 1 kali 3. 3X ditambah 3Y sama dengan 5 kali 3, 15. Nah, hasil ini kemudian kita operasikan ke bawah. Ya, di sini kan sudah positif berarti lawannya X ditambah 3X. Jadi, maaf, Y ditambah 3Y menjadi 4Y. Negatif 1, oh maaf dikurang ya. Y dikurang 3Y. Maaf, hasilnya adalah negatif 2Y. Kemudian yang kedua, negatif 1 dikurang 15, negatif 16. Berarti Y sama dengan negatif 16 dibagi negatif 2, hasilnya adalah 8. Nah, Y sama dengan 8, kita selesaikan untuk mencari X-nya. Ingat-ingat hasilnya ya, Y adalah 8. Kenapa? Negatif 16 dibagi negatif 2 adalah positif 8. Nah, sekarang bagaimana menentukan nilai Y-nya sama dengan yang tadi? Nah, jadi kita tulis persamaannya 3X ditambah Y sama dengan negatif 1. X dengan 5. Yang mau kita hilangkan Y-nya. Berarti satu ruas ini untuk Y-nya yang atas kali 3, yang bawah kali 1. Berapa hasilnya? Nah, sekarang kita tentukan. Kita hitung satu ruasnya semuanya ya. 3 kali 3, 9X ditambah 1 kali 3, 3Y sama dengan negatif 1 kali 3, negatif 3. Kemudian yang kedua adalah kali 1 semua. Berarti X ditambah 3Y sama dengan 5. Kita operasikan ke bawah. Di sini positif berarti lawannya. 9 dikurang 1, 8X sama dengan negatif 3 dikurang 5, negatif 8. Berarti X sama dengan 8 dibagi negatif 8, positif bagi negatif, negatif 1. Nah, nilai X-nya negatif 1, nilai Y-nya tadi adalah 8. Berarti kalau gitu, sekarang pertanyaan yang ketiga, berapakah nilai 2X ditambah 3? Kalau tadi nilai Y-nya ketemu 8, kemudian nilai X-nya ketemu negatif 1, berarti kita masukkan 2X ditambah 3Y. Berapa nilai X-nya tadi? Negatif 1 ditambah 3 kali berapa nilai Y-nya? 8. Berarti 2 kali negatif 1, negatif 2 ditambah 3 kali 8, 24. Berarti sama artinya 24 kurang 2, maka hasilnya positif 22. Nah, setelah menemukan X, setelah menemukan Y yang diminta itu, kemudian nilai X sama Y-nya dimasukkan, maka hasilnya penjumlahan atau pengurangan sesuai dengan permintaan. Itu tipe soal yang kedua. Bagaimana tipe soal yang ketiga? Seperti ini. Dibaca dulu ya. Nih. Jumlah umur Andi dan Budi 30 tahun. Selisih umur mereka 6 tahun. Jika Andi lebih tua dari Budi, tentukan model matematikanya dan umur mereka masing-masing. Nah, kalau bentuknya seperti ini, bentuk soal cerita ini, maka penyelesaiannya adalah dengan menggunakan model matematika.
Apa itu model matematika? Memisalkan bahwa dua objek dari permintaan ini itu dilambangkan dengan variabel, ya. Jadi misalnya, Ibu hapus dulu ya. Nah, hapus Ibu hilang ini, ya. Misalnya bahwa Andi itu dilambangkan dengan X, kemudian Budi dilambangkan dengan Y. Maka kalimat yang pertama tadi, umur Andi dan Budi jumlahnya adalah 30. Jumlah itu menggunakan kalimat tambah, berarti X ditambah Y sama dengan 30. Kemudian selisih itu menggunakan kata kurang, berarti X kurang Y sama dengan 6. Nah, ini adalah kalimat matematika. Nah, kalau ditanya berapa, berarti jawaban A itu ketemu sudah. Ini kalimat matematikanya. Untuk jawaban B, umur mereka masing-masing, berarti kita eliminasi dulu. Karena nilai X sama Y-nya sama-sama 1, tinggal kita mau menghilangkan apa dulu. Operasi matematikanya yang berfungsi sekarang. Ya, misalnya kita mau mengeliminasi nilai X, kita jadikan 0. Ya, kita tulis persamaan dulu. X ditambah Y sama dengan 30. X dikurang Y sama dengan 6. Kemudian kita hitung ke arah bawah. Ya, operasinya apa? Karena di sini positif, berarti operasinya pengurangan 1 kurang 1, 0. Kemudian Y dikurang negatif Y. Negatif kali negatif, positif. Berarti 1 ditambah 1, 2 Y. 30 dikurangi 6. Berapa? 14. Maka Y sama dengan 14 dibagi 2. Hasilnya adalah, maaf, 14 dibagi 2. Keliru itu ya. 24. Ya, 24 dibagi 2 adalah 14. Nah, sekarang hasil 14 ini kemudian kita cari. Ini tadi kan ketemu Y-nya. Sekarang kita cari X-nya. Dari persamaan tadi juga, apa persamaannya? X ditambah Y sama dengan 30. Persamaan yang kedua, X kurang Y sama dengan 6. Kita hilangkan nilai Y-nya. Operasinya apa? Positif. Kenapa? Karena kalau positif kali negatif kan tetap negatif. Berarti 1X ditambah 1X. 2X sama dengan Y-nya kan 0 karena kita jadikan 0. 30 ditambah 6. 36. Berarti X sama dengan 36 dibagi 2. Berapa? 18. Berarti umur Andi adalah 18. Umur Budi adalah 14. Tuh, ya. Berapa umur masing-masing? Sudah terjawab. Sekarang model matematika yang lain. Seperti ini. Nih. Di kandang Pak Andi terdapat ayam dan kambing berjumlah 50 ekor. Jumlah kaki ayam dan kambing itu ada 120. Tentukan model matematika dan jumlah ayam dan kambingnya yang ada di kandang Pak Andi. Nah, sekarang ada dua objek di sini, yaitu ayam dan kambing. Berarti kita misalkan bahwa ayam itu adalah X, kemudian kambing itu adalah Y. Maka kalimat matematikanya akan berbunyi bagaimana? X ditambah Y sama dengan berapa jumlahnya? 50. Yang kedua adalah jumlah kakinya 120. Berapa jumlah kaki ayam? 2X, karena tadi nilai X-nya kan ayam. Kalau kaki kambing 4Y, jumlahnya 120. Nah, ini adalah kalimat matematika. Nah, seandainya ditanya ini saja, maka ini jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua, berapa jumlah ayam dan kambing yang ada di kandangnya Pak Andi?
Berarti harus kita jawab dulu dari pernyataan matematika tadi nih ya. Nah, kita hitung nilainya. Persamaannya tadi kan X tambah Y sama dengan 50. Kemudian 2X ditambah 4Y sama dengan 120. Kita cari nilai X-nya, kita jadikan sama dengan 0, berarti satu ruasnya dikali 2 yang atas, yang bawahnya dikali 1. Maka jadi 2X ditambah 2Y sama dengan 50 kali 2, 100. Yang bawah kali 1 tambah 4Y sama dengan 120. Karena di sini positif-positif, berarti operasinya kurang. 2 kurang 4 negatif 2Y. 100 kurang 120 negatif 20. Berarti Y sama dengan negatif 20 dibagi negatif 4. Hasilnya adalah 5. Ya, hasilnya adalah 5. Nah, hasil 5 ini kemudian kita buat lagi karena yang ditanya satunya lagi. Ya. Kita buat persamaannya X ditambah Y sama dengan 50. 2X ditambah 4Y sama dengan 120. Sekarang yang kita hilangkan adalah nilai Y-nya. Ini sudah 4, ini sudah 2. Berarti yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Supaya jadi 4 ya. Maka jadi 2X ditambah maaf, kali 4 ini berarti. 4X dikali 4Y sama dengan 4 kali 100, 4 kali 50, 200. Yang kedua, 2X ditambah 4Y sama dengan 120. Nah, kita operasikan ke bawah. Karena di sini positif-positif, berarti operasinya pengurangan. 4 dikurangi 2. 2X sama dengan 200 dikurangi 120, negatif 80. Berarti X sama dengan 80 dibagi 2. Hasilnya adalah 40. Jadi ayamnya berjumlah 40, kambingnya berjumlah 5. Sekarang kalau misalnya bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Ibu Ani membeli 5 buah buku tulis dan 2 buah pensil dan membayar 7.500. Kemudian ia membeli lagi 2 buah buku tulis dan 5 buah pensil. Harganya dibayarnya adalah 5.720. Berapa harga pensil dan buku? Nah, bagaimanakah cara mengerjakannya? Sama dengan tadi, kita misalkan dulu. Ya, di sini kan ada 2 objek. Ya, yang pertama buku. Berarti kita lambangkan dia dengan X. Kemudian yang kedua adalah pensil. Berarti kita lambangkan dengan Y. Bagaimana model matematikanya? 5X ditambah dengan 2Y sama dengan 7.500. Kemudian persamaan yang kedua adalah 2X ditambah 5Y sama dengan 5.720. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Sama dengan tadi, yaitu menggunakan metode eliminasi. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bisa dipahami. Sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.